Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Pangestu dengan NIM 11223000138. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kepemimpinan inovatif dalam organisasi bisnis. Latar belakang itu kepemimpinan inovatif dalam organisasi bisnis muncul dari tuntutan untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang semakin dinamis, kompleks, dan penuh persaingan. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar, organisasi bisnis membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan operasi sehari-hari, tetapi juga memiliki visi dan kemampuan untuk mendorong perubahan serta inovasi di seluruh aspek bisnis. Pengertian dari kepemimpinan dan inovatif. Kepemimpinan yaitu kegiatan untuk mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya yaitu pengertian inovatif adalah pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan dan beradaptasi dengan perubahan. Kemampuan ini melibatkan kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Jadi kepemimpinan yang inovatif yaitu usaha seseorang pemimpin untuk memberikan suatu pembaruan atau suatu hal yang baru bagi perusahaan yang diterapkan kepada bawahannya atau karyawannya, sehingga dapat menemukan ide-ide kreatif bagi perusahaan. Keputusan inovasi dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting, karena dampak pemilihan keputusan tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi tersebut. Pengambilan keputusan inovasi berbeda dengan pengambilan keputusan bukan inovasi. Pada umumnya, pengambilan keputusan bukan inovasi memerlukan 4 langkah, yaitu alternatif tantangan, rangkaian konsekuensi, penyusun urutan konsekuensi, dan pemilihan salah satu alternatif serta konsekuensinya. Sedangkan keputusan inovasi berbeda dengan pola tersebut, karena pada saat akan mengambil keputusan, para pengambil keputusan dihadapkan pada berbagai kemungkinan. Tapi hal ini jarang terjadi karena yang dikatakan inovasi adalah sesuatu yang dirasakan atau diamati baru bagi seseorang. Dalam organisasi yang mendorong adanya inovasi adalah terjadinya kesenjangan penampilan. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan penampilan. Menurut Ibrahim tahun 1988, jika penentuan kinerja keberhasilan penampilan suatu organisasi tidak tepat, jika suatu organisasi ingin meningkatkan hasil produksinya atau kualitas penampilannya, jika terjadi perubahan dan intern organisasi, adanya pejabat baru yang membawa aturan dan harapan baru perubahan teknologi. Jika terjadi perubahan di luar organisasi ekstern, permintaan, kebutuhan, atau layanan dari masyarakat berubah. Terjadi perubahan karena teknologi baru yang digunakan secara luas. Terjadi perubahan organisasi sebagai dampak adanya kerjasama dengan unit di luar organisasi. Ada beberapa macam keputusan inovasi dalam sebuah organisasi, yaitu keputusan otoritas mempunyai dua pendekatan, pendekatan partisipatif dan pendekatan otoritatif. Keputusan kolektif Rogers dan Shoemaker tahun 1971 mendefinisikan keputusan kolektif sebagai suatu cara yang digunakan para anggota sistem sosial untuk menerima dan menolak inovasi dengan kesepakatan bersama, dan semua anggota harus menerima keputusan yang telah dibuat bersama. Tipe keputusan kolektif dapat memberikan fasilitas proses inovasi dalam beberapa cara, antara lain terjadi mekanisme umpan balik secara internal. Setiap anggota mendapat kesempatan untuk dapat memahami akan sebuah inovasi, memberikan kemungkinan lancarnya pelaksanaan implementasi, dan meningkatkan kerjasama antara anggota, dan proses keputusan inovasi juga akan mempengaruhi kelancaran implementasi. Proses inovasi dalam organisasi. Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai
mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai penerapan kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Beberapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang satu atau orang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung, akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Langkah, langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika kita lihat kaitannya dengan organisasi, maka adanya kesenjangan penampilan mendorong untuk mencari cara-cara baru atau inovasi. Tetapi juga dapat menjadi sebaliknya, karena sadar akan adanya inovasi, maka pimpinan organisasi merasakan bahwa dalam organisasinya ada sesuatu yang ketinggalan, kemudian berubah hasilnya dan diharapkan maka terjadi kesenjangan penampilan. Langkah terbentuknya sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Paling tidak ada dua hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi, yaitu sikap terbuka terhadap inovasi dengan ditandai dengan adanya kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, mempertanyakan inovasi, merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan, yaitu bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi. Organisasi telah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi, serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi. Dalam mempertimbangkan pengaruh dari sikap anggota organisasi terhadap proses inovasi, maka perlu pertimbangan juga perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh organisasi formal. Akan terjadi disonasi apabila terjadi perbedaan antara sikap individu dengan perubahan tingkah laku. Penerima disonasi terjadi apabila anggota tidak menyukai inovasi, tetapi organisasi mengharapkan menerima organisasi. Jangan menolak disonasi apabila anggota menyukai tetapi organisasi menolak inovasi. Menurut Rogers, disonasi dapat berkurang dengan dua cara ini. Anggota organisasi merubah sikapnya menyesuaikan dengan kemauan organisasi. Tindak lanjut penerima inovasi, menyalahgunakan inovasi disesuaikan dengan kemauan anggota organisasi. Kesimpulannya yaitu inovasi merupakan perubahan yang direncanakan oleh organisasi dengan kegiatan yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan gagasan-gagasan baru agar menjadi kenyataan yang bermanfaat dan menguntungkan. Proses inovasi dalam sebuah organisasi memiliki beberapa tantangan positif dan negatif, di mana diantaranya adalah kepekaan anggota-anggota organisasi terhadap inovasi tersebut, serta besar kecilnya ukuran sebuah organisasi juga turut menentukan sulit atau tidaknya inovasi diterima dalam sebuah organisasi tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.